Saya percaya pada hari ini, ketika saya mendapatkan tema ini, saya sendiri terus-menerus merenungkan gitu ya. Karena temanya itu Tuhan cuma katakan begini, engkau akan menyampaikan judulnya, ku yakin. Saya bilang, ku yakin ya Tuhan. Yes, ku yakin gitu ya. Jadi saya percaya begini, aku tidak bisa menyampaikan sesuatu kalau aku sendiri tidak yakin kan? Begitu ya. Lalu saya berkata begini, Tuhan, kenapa harus ku yakin? Why? Tuhan bilang begini ya. Ini adalah hari-hari yang jahat. Kegelapan itu ada di sekitar kita. Bahkan kegelapan itu berusaha untuk menekan kita. Kenapa? Karena berita-berita yang sangat banyak gitu ya. Itu benar-benar itu dari kiri, kanan, semuanya beritanya itu cuma satu, negatif. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita nih sebagai anak-anaknya dia? Saya di situ kaget. Kenapa? Karena ternyata kegelapan yang semakin gelap itu bisa lagi kita pungkiri dan kita nggak bisa bilang gini, aduh Tuhan kenapa jadi gelap? Nggak bisa. Sebab Tuhan bilang, kalau ini menjadi semakin gelap, maka anak-anakku walaupun terang yang ada di dalam hidup dia itu cuman kecil, cuman itu sanggup untuk membuat terang dimanapun dia berada. Teman-teman, artinya apa? Jadi Tuhan itu meminta setiap daripada kita nih ya, para wanitanya, untuk menjadi orang-orang yang dimanapun Tuhan mengutus kita, di situ terang harus terjadi. Di situ mujizat harus terjadi. Di situ orang yang sakit sembuh harus terjadi. Di situ orang yang lemah kemudian dikuatkan oleh Tuhan harus terjadi. Di situ orang yang depresi tiba-tiba bangkit karena kita ada di situ, teman-teman. Kenapa? Sebab dia akan mengutus kita ke tempat-tempat di mana kegelapan itu luar biasa. Disitulah saya percaya bahwa apa yang saya minta sama Tuhan itu cuma satu. Tuhan, tolong dong kita. Apa yang harus itu kami yakini supaya kami ini bisa tetap tegak berdiri. Firman Tuhan ya, di Mazmur 91 itu dikatakan begini. Walau 1000 rebah di kiri dan 10.000 di kanan, tetapi itu tidak akan mengenai kita. Dulu saya berpikir begini, untung nih saya nggak rebah. Begitu tak? Tapi Tuhan bilang begini, kamu tidak rebah sebab kamu tuh punya destiny. Apa tuh destiny-nya? Destiny aku tuh memang harus tegak lurus sama dia. Supaya apa? Supaya yang rebah di kiri, rebah di kanan, aku bisa bantu. Setuju nggak saya bilang begitu? Itu yang betul-betul untuk saya cuma bilang, ya Tuhan. Artinya bagaimana? Artinya ketika ada orang yang rebah, saya harus tetap tegak berdiri. Betul tidak? Ketika ada orang yang sakit, saya harus sembuh. Ketika ada orang yang ngegeblak, saya adalah orang yang berkata, bangkit. Ini bukan waktunya untuk berputus asa. Betul nggak sih? Di situ saya tahu. Saya bisa mengatakan bangkit. Tapi dari otak saya nggak bisa. Tapi itu harus betul-betul perkataan yang keluar dan meluncur dari mulut dan bibir lidah saya. Itu karena saya udah hidup nih. Kalau enggak, ya enggak bisa. Jadi saya percaya, hari ini, seberapa engkau memiliki firman, yang engkau benar-benar dapatkan, dan kau berkata, yes, this is for me. Setiap kali kita mendengar khotbah, teman-teman, setiap kali kita, ini khotbah tuh banyak sekali. Ada tidak firman yang kita raih, yang kita bilang, Tuhan, this is for me. Kira-kira ada nggak begitu? Sebab kenapa? Saya tuh mengerti bahwa hari-hari ini kita ini lebih baik jadi penonton. Mendengar, tapi begitu kita dapat firman, saat itu saya ucapkan amin. Tapi besok saya lupa. Padahal Tuhan bilang, hari ini kalau engkau
Hidup tidak karena firman. Tidak dengan firman. Hancur. Harus ada firman yang kau pegang berat-berat. Betul. Kalau tidak, hancur kita. Nah, itulah yang saya rasakan sekali. Dan di situ saya bilang, Tuhan, artinya apa? Kamu harus punya dasar keyakinan. Dasar keyakinan. Dasar keyakinan tentang apa? Dasar keyakinan tentang siapa aku. Dasar keyakinan tentang apa lagi? Tentang siapa kamu. Gitu. Dasar keyakinan inilah, teman-teman, yang membuat kita itu tak tergoncangkan. Dasar keyakinan inilah yang membuat kita tetap tegak berdiri ketika semuanya itu udah rebah. Tetapi kita tetap tegak berdiri. Bukan karena kita sombong, bukan karena kita kuat, bukan karena kita kaya. No. Tapi karena satu. Tangan kanan Bapakku itu memegang aku. Erat-erat. Dia tidak akan biarkan saya untuk jatuh. Tidak akan. Nah, pengenalan dengan Bapa surgawi inilah yang Tuhan untuk setiap kita. Hari ini aku kejar, besok dapat, puji Tuhan. Tapi bagi saya kejar dengan ketekunan. Artinya apa? Saya cuma bilang begini, buat aku Roh Kudus, itu benar-benar bisa bertemu dengan Bapa surgawiku. Bukan di dalam otakku, tetapi dalam kenyataan, di dalam betul-betul hal yang nyata sampai aku tuh bisa pegang gitu. Aku mau. Sebab percuma aku bilang aku cinta Tuhan kalau aku tidak mengerti siapa Bapakku. Iya toh? Di situ saya baru mengerti. Kalau kita punya dasar keyakinan yang sangat-sangat kokoh tentang siapa dia dan siapa kita. Saya percaya kok. Kita semua ya akan menjadi orang-orang yang dibedakan, yang diistimewakan, yang menjadi alamat di mana orang akan bertanya sama kita dan kita bisa menjawab. Di mana orang yang berputus asa datang kepada kita dan kita bisa bangkitkan mereka kembali. Yang orang sakit datang kepada kita, kita lepaskan kesembuhan dan dia bisa sembuh. Saudara. Inilah panggilan kita. Ini panggilan kita. Mari saudara. Silakan, Victor. Inilah judulnya. Ku yakin. Ya. Ibrani 13 ayat 6 itu dikatakan begini. Sebab itu, dengan yakin, saya dapat berkata, Tuhan atau Bapakku itu adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia? Ataupun mungkin hari ini adalah COVID-19 terhadap aku. Ku yakin Bapakku pasti menolong aku. Semangat yang seperti ini, teman-teman, itu bukan karena saya harus khotbah sama teman-teman. Tidak. Tetapi adalah sesuatu yang memang terus-menerus saya akan perkatakan. Kenapa aku harus takut? Sebab Bapakku itulah yang menolong aku. Apa sih yang bisa dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada. Sebab I know for sure. My Father berpihak kepada aku. Itu pasti. Saya nggak ngerti bagaimana caranya saya mengatakan ini. Tapi saya tahu. Terus-menerus saya katakan, engkau penolongku yang dahsyat. Engkau penolongku yang dahsyat. Ketika aku berseru kepadamu, maka pertolongan seorang ayah akan segera datang kepadaku. Maka arus pasang pertempuranku berubah. Wow. Aku ini bukan jadi orang yang dikeroyok loh sama musuh. Enggak. Tapi musuh-musuh segera lari daripadaku. Lari mereka. Nasib mereka itu harus lari. Dan pada saat itu tanda. Aku tuh yakin bahwa Bapakku
itu sungguh-sungguh berada di sisiku. Berada di sisiku. Memenangkan aku. Itu dia. Jadi ketika firman itu datang, kita nggak cuma terima dan kita bilang amin. Tidak. Amin buat si A, belum amin buat saya. Amin buat saya. Ketika saya merasakan roh saya itu bangkit. Amin buat saya. Ketika saya tahu bahwa firman ini itu udah jadi satu di dalam saya. Silakan. Ya, silakan. Teman-teman, lukisan ini saya tusir dari apa yang disampaikan sama Ibu tadi. Saya hanya mengikuti arahannya saja ketika dia meminta saya untuk menusir itu dan berkata, sekarang buat satu picture, satu lukisan, di mana yang ada tuh cuman kamu dan aku. Bagaimana? Dan saya buat. Dan di situ apa? Bahwa setiap kita ya, sebagai anak-anaknya, itu kita semua tahu tentang Mazmur 91. Dan kita bilang, yes, that is Mazmur 91. Kita bahkan hafal untuk itu. Tetapi semua berkat, pertolongan, peperangan, dan sebagainya yang ada di dalam Mazmur 91 ayat 3 sampai seterusnya, itu baru terjadi waktu saya memilih untuk berlindung hanya kepada Dia. Itu keputusan. Kita nggak bisa tidak memutuskan untuk berlindung hanya kepada Dia. Lalu kita bilang begini, kalau gitu wabah tidak akan mengenai aku. Siapa bilang? Kenapa? Karena butuh satu kepercayaan yang luar biasa. Bahwa saya bilang begini, Bapak, aku ini memilih berlindung kepadamu. Bukan pada kekuatanku, bukan kepada ketenaranku, bukan kepada nama besar perusahaanku, bukan juga kepada keuanganku, bukan. Bukan juga pada orang-orang, bukan. Tapi aku memilih, memutuskan, aku berlindung kepadamu. Sebab engkau tuh yang maha tinggi. Jadi kalau aku memilih untuk berlindung di dalam Dia, aku melihat bahwa aku tuh berada di dalam satu kubah, teman-teman. Kubah itu kubah perlindungan, kata Tuhan. Itu seperti kayak selaput yang yang sangat-sangat transparan seperti itu. Karena aku bisa lihat diriku di situ. Tapi aku bisa melihat bahwa yang di luar itu gelap. Tapi yang di dalam kubah ini, seperti balon udara itu luar biasa. Seperti ini. Begitu. Aku tuh jalan di situ, nggak ada yang ganggu. Benar nggak ada yang ganggu? Aku jalan bersama dengan Bapak. Dan di situ, aku cuma bisa bilang gini, Bapak, Engkau tuh pembelaku dan pelindungku. Yes, you are my dad, and I trust you. Teman-teman, kata percaya di sini, itu penting. Itu penting banget. Karena percaya itu adalah gerbang untuk saya masuk ke dalam apa yang tadinya firman, tapi itu akan jadi kenyataan kalau saya percaya. Lalu selama ini saya percaya apa tidak? Percaya itu tidak datang sekarang saya percaya, yes, aku yakin. Tapi ketika aku renungkan, aku deklarasikan terus menerus sampai aku tuh sampai kayak, yes Tuhan, aku memutuskan untuk berada di bawah perlindungan Engkau karena Bapakku tuh yang maha tinggi. Dan aku percaya Tuhan bahwa Engkau adalah pembelaku, Engkau adalah perlindunganku. Yes Tuhan, aku letakkan kepercayaanku itu hanya kepadamu, enggak kepada yang lain. Kayak gitu. Kita tuh bisa sampai keluar kata-kata yang nggak ada dari firman, tetapi muncul dari firman itu.
Sampai kita cuma bilang begini, aduh Bapak, Engkau adalah pembela aku, Engkau perlindunganku, segala sesuatu yang aku butuhkan, Engkau pasti cukupkan untuk aku. Sebab apa? Sebab aku ini ada di dalam tanggung jawab Tuhan. Saya renungkan ini sekali, saudara. Dan ketika saya renungkan terus, itu muncul satu kata yang saya nggak akan lupa. Tuhan cuma bilang begini, kalau aku memilih kamu, maka aku bertanggung jawab seutuhnya untuk hidupmu. Kebayang? Di situ saya tahu bahwa setiap kita itu sebetulnya dipilih sama Tuhan. Why? Hari-hari ini banyak yang meninggal tanpa kenal Tuhan. Jadi betapa luar biasanya saya yang dipilih untuk mengenal Dia. Wow, bagi saya cuma bilang, aduh, ini luar biasa, harta yang lebih besar dari segala-galanya adalah mengenal akan keberadaan Bapa Surgawi itu bagi saya. Silakan. Silakan. Baik. Ini adalah yang disampaikan sebelumnya. Sebelumnya, Victor. Ya. Ini yang disampaikan oleh Ibu Tati. Dan saya kembali harus pertanyaannya begini, tadi kita melihat gambar seperti itu, aduh roh kita itu seperti kayak orang, begitu tak? Semangat kan? Kenapa? Karena itu adalah yang Tuhan kasih untuk kita. Tapi begitu sekarang ini, ketika kita lihat, saya yakin ada muncul sesuatu yang kayak menekan seperti itu. Kenapa? Karena kita lihat di situ ada makhluk-makhluk ini loh. Teman-teman, sebetulnya gambar ini adalah gambar yang Tuhan sendiri berikan kepada Ibu Tati. Karena gambar ini tuh penting untuk kita itu tuh foto di dalam mental kita saat ini. Apa sih yang Tuhan itu ingin supaya kita itu punya gambar ini? Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena Tuhan ngomong kayak gitu. Tuhan cuma mau bilang gini, kamu tuh harus punya gambar ini, nak. Dan kamu harus punya firman. Dan firman itu adalah jangan takut. Sebab aku menyertai kamu. Fear not, for I am with you. Istilahnya begini. Kalau Bapakku berpihak kepadaku, ini yang boten-boten yang jelek-jelek ini harus minggir. Kayak gitu. Harus minggir. Nggak bisa. Nah, saya harus bilang. Terlalu banyak dari anak-anak Tuhan itu meresponi kegelapan ini dengan salah. Mereka itu terus bertahan pada rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, rasa resah mereka, dan menghibur diri mereka untuk bilang begini, yang penting Tuhan tahu kok. Tuhan kan tahu segala sesuatunya. Jadi hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kegalauan yang menjadi sesuatu yang kayaknya it's okay. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 mengatakan begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Dia itu memelihara kita. Saya pikir ya, kenapa kita nggak boleh khawatir? Sebab Tuhan bilang, begitu kamu mulai saja khawatir, kamu tidak akan pernah bisa melihat aku. Sementara kita harus bisa terus-menerus lihat Tuhan, kan? Kalau kita lihat Tuhan, kita kan lihat masalah kita kecil. Tapi kalau kita udah diburu dengan kekhawatiran, bagaimana bisa lihat Tuhan? Yang lihat adalah, aduh tuh masalah tambah lama, tambah gede, tambah lama, tambah gede. Itu sebabnya Tuhan cuma mau berkata, aku yang memelihara kamu. Dan kata aku memelihara kamu, aku dapatkan. Adalah apa? Bapa surgawi itu paling hebat memelihara hidup kita. Dia paling hebat. Dia paling dahsyat memelihara hidupku. Begitu. Nah, kalau kita ingin bebas dari ini, gambar ini nih yang tadi diserahkan atau dikasih lihat sama kita, itu kita tuh cuma perlu satu. Serahkan aja apa yang kita khawatirkan kepada Dia. Gimana sih, Bu? Serahkan aja, gitu loh. Kasih aja begitu.
Kayak gini, Tuhan, aku tuh kok ya khawatir nih. Aduh, gimana aku bisa bayar gaji-gaji pegawai, Tuhan? Bagaimana aja udah membuat saya gini, khawatir, duk, dak, duk, dak, duk. Teman-teman, pegawai saya 250 orang. Pernah nggak saya khawatir dan takut? Jujur ya iyalah. Betul. Tetapi firman ini mengatakan, jangan khawatir, jangan takut, sebab aku kan menyertai kamu. Aku yang pelihara kamu. Aku pelihara semua anak buahmu. Artinya apa? Ya pasti bisa gaji. Gitu. Di situ tuh saya tahu sekali bahwa kekhawatiran, ketakutan, kegalauan itu musuh terbesar kita. Kalau itu sampai masuk aja ke dalam hidup kita, segera buang. Tidak boleh ada. Kenapa? Kita itu akan betul-betul tuh apa ya? Putus asa gara-gara cuma dari satu kekhawatiran. Saya mau bilang sama teman-teman, pernah waktu itu saya itu menderita sampai nggak bisa napas. Lalu teman-teman, saya pikir saya COVID. Kenapa? Wis ngap-ngapnya kayak gitu. Kenapa? Sebab aku melihat kepada televisi. Dan dari televisi itu ada ambulans, ada apa yang datang pergi ke apa namanya ke Wisma Atlet itu sampai berentet-rentet. Di situ cukup membuat aku tuh takut. Bayangkan, saya nggak kena COVID, tapi saya bisa bergejala seperti COVID. Why? Karena kekhawatiran. Itu sebabnya hari ini biarlah gambar yang tadi disampaikan itu benar-benar nempel di dalam pikiran kita. Betul-betul nempel. Silakan. Miliki imajinasi yang tepat ya dari gambar tersebut. Silakan itu. Ya. Dari gambar itu sehingga dia boleh menjadi gambar mental yang kuat untuk apa? Menjadi satu dasar keyakinan yang baru. Artinya begini, it is okay kita berada di dalam kegelapan, it is okay ibaratnya tuh bom itu berseliweran di kita, tetapi yang penting kita ada bersama dengan siapa? Yang penting ketika sesuatu terjadi, kita tidak sendirian. Kita ada bersama dengan Bapa kita. Nah, ini imajinasi ini, teman-teman, ini harus betul-betul itu mengubah semua imajinasi buruk yang sebetulnya ada di alam bawah sadar kita. Kenapa ya nih? Kenapa nih ya saya sampai bisa tersengal-sengal gitu napasnya? Karena di dalam alam bawah sadar saya merasa saya sendirian, teman-teman. Revelation tentang aku tidak pernah meninggalkan kamu, aku tidak pernah membiarkan kamu itu belum meledak di saya. Jadi aku tuh merasa seperti sendirian kayak begitu. Kebayang? Itu sebabnya kenapa di dalam gambar itu kita lihat si domba itu nggak sendirian, dia bersama-sama dengan Tuhan. Kalau dia bersama-sama dengan Tuhan, apapun yang gelap jadi terang. Kalau dia bersama-sama dengan Tuhan, musuh berani yakin saya segera lari, nggak bakal dekat sama kita, takut. Nah, imajinasi inilah yang harus mengubah alam bawah sadar kita yang seringkali penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman masa lalu dicetak dan itu ada di dalam alam bawah sadar kita. Itu sebabnya kita butuh imajinasi. Imajinasi itu adalah satu gambar mental yang datang dari firman, di mana Tuhan bilang, sekarang ganti ya alam bawah sadarmu itu tuh ya. Ganti nih dengan this picture. Ganti. Supaya apa? Kamu tidak lagi merenungkan yang salah. Kayak saya merenungkan yang salah, jadi enggak. Aduh, kalau itu kena gimana? Aduh, kalau begini gimana? Aduh, kan gitu. Itu kan betul-betul bukan seperti anak Tuhan yang Tuhan mau. So, hari ini kita harus benar-benar memiliki imajinasi yang tepat. Terima kasih untuk Ibu Tati yang memberi gambar ini. Supaya tiap kali ada satu
masalah dan apapun juga, cobalah masa ini, si gambar ini tuh akan memberi satu kekuatan untuk kita mengubah yang dulu kita takut. Sekarang kita bilang, sekarang gua nggak takut. Nggak takut. Enak aja takut. Aku lihat kok bapakku mengolok-olok kamu kok musuhku. Itu firman. Iya kan? Jadi kita tuh bisa, waduh, benar-benar tidak memperbesar apa yang harus kita takuti, tapi memperbesar kedahsyatan dia. Itu yang saya dapatkan. Mari, silakan. Mengapa kita perlu membangun dasar keyakinan yang baru? Ya, silakan Victor. Supaya kita itu tidak mudah terintimidasi dan terprovokasi oleh si jahat yang sering ujungnya itu berakibat kita kecewa maksud saya ya, dan berhenti untuk percaya sama Tuhan. Intimidasi iblis itu ya sebetulnya itu hanya memaksa kita untuk kamu itu ya jangan sampai deh percaya sama Tuhan. Dan kamu juga harus satu hal lagi, jangan kamu tuh percaya bahwa kamu tuh anak Allah yang dahsyat. Enggak, kamu tuh anak yang biasa-biasa saja kok. Kayak gitu. Kamu lihat aja, tetangga kamu kiri kanan rebah kok, masa kamu nggak rebah? Rebah juga dong. Itu tuh ada di telinga. Tapi kalau kita itu punya gambaran imajinasi yang tadi saya sudah sampaikan itu menggantikan semua alam bawah sadar kita yang penuh dengan ketakutan. Penuh dengan berita-berita buruk yang terjadi, ngerti nggak saudara? Tapi itu kita simpan di alam bawah sadar kita. Dan itu semuanya terkuras bersih. Ketika kita imajinasikan bahwa kita itu tidak harus takut. Karena Bapak kita memegang tangan kita, menyertai hidup kita. Silakan. Kunci untuk membangun dasar keyakinan yang baru, ya diteruskan ya. Kunci membangun dasar keyakinan yang baru. Yang pertama, ya, miliki keyakinan tentang siapa dia dan siapa kita, atau who he is and who I am. Ya. Milik yang kedua artinya memiliki pewahyuan pribadi dari setiap firman dan janji Tuhan. Artinya apa? Kita tuh bisa minta, Tuhan, aku tuh ingin mengenal Engkau sebagai Bapa. Nanti saya akan sampaikan firman-firman itu yang saya dapatkan ya. Tapi kita bisa minta secara pribadi. Nanti kalau Tuhan itu berikan kepada kita, Tuhan itu kasih kepada kita, kita punya. Punya tuh artinya begini. Kita tuh harus memiliki satu pewahyuan pribadi yang akan melahirkan satu kalimat yang dongnya itu cuma untuk kita. Satu kalimat lahir dari firman Tuhan yang mungkin panjang gitu loh. Kenapa? Karena itu yang Tuhan wahyukan kepada kita. Nah, setiap kali kita minta kepada Bapa Surgawi itu untuk memperkenalkan dirinya lebih lagi kepada kita, maka dia juga akan mengingatkan kita setiap perbuatannya yang khusus dia lakukan hanya untuk kita. Dan itu selalu mendukung firman yang dia berikan kepada kita. Dan ini yang menurut saya jarang kita itu lihat. Kenapa? Karena banyak kali kita itu menerima keajaiban Tuhan, tapi kita itu kayak biasa-biasa aja. Gitu. Tapi Tuhan itu nggak biasa-biasa. Dia ingin setiap kali dia memberikan mujizatnya atau pertolongannya, kita harus tahu bahwa that must be my God. Kita harus tahu bahwa itu karena Tuhan. Gitu. Banyak kali orang bilang kan bahwa, oh ya, kan kalau ada yang orang sakit kanker sembuh, wah itu baru Tuhan. Enggak loh teman-teman. Seringkali hal yang kecil-kecil saja. Kalau itu adalah datang dari Tuhan, kita tuh harus applause. Dan kita cuma bilang, Tuhan, Engkau baik. Itu perbuatan ajaibmu untuk aku. Supaya aku tahu bahwa Bapakku tuh mencintai aku. Gitu. Seperti itu. Baik. Ketiga, kalau kita sudah menerima pewahyuan itu, ya kita deklarasikan saja terus. Apa tuh arti deklarasi?
Artinya begini, aku tuh mau percaya Tuhan. Dengan apa firman yang Engkau berikan kepadaku, aku mau percaya. Aku mau percaya dengan firman yang Engkau berikan kepadaku. Sampai kapan mendeklarasikannya? Sampai hati kita berkobar, saudara. Kalau enggak berkobar itu belum. Berkobarnya tuh kayak apa? Berkobar tuh sampai kayak bisa menari-nari gitu loh. Hati tuh berkobar gitu ya. Saya ada satu firman yang saya tuh sampai, aduh, saya ungkapkan, belum ngerti kenapa, tapi saya ungkapkan gitu. Firman itu dikatakan begini, kalau Adam yang pertama itu adalah manusia yang hidup. Tetapi kalau Adam yang kedua, which is Tuhan Yesus, dia adalah roh yang menghidupkan. Karena aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh yang menghidupkan itu ada padaku. Oleh karena itu, roh yang menghidupkan, aku ada roh yang menghidupkan. 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 Uis, aku ada roh yang menghidupkan. Saudara, 2 minggu lalu hari Kamis saya pingsan. Ya. Waktu saya pingsan, saudara, itu kenapa? Karena gula saya itu saya nggak makan pagi, tapi saya udah jalan 7 kilo. Belah, seperti itu. Waduh, itu luar biasa loh, saudara. Disuruh bangun pun aku nggak mau bangun. Tapi siapa yang membangunkan? Kamu ada roh yang menghidupkan. Kamu ada roh yang menghidupkan. Ini mulut tuh nggak bisa ngomong lagi. Tetapi di telingaku tuh bergema. Aku bangkit karena itu. Aku bangkit karena apa yang sudah aku tabur. Dan itu dahsyat. Dahsyat sekali. Keempat. Inilah tandanya bahwa firman Tuhan itu dan janji Tuhan sudah bersatu dengan kita. Berarti apa? Kita udah nggak takut dan khawatir lagi tentang apapun juga. Intimidasi dan provokasi si jahat itu bisa saja berdatangan, namun firman dan janji Tuhan itu segera menempisnya. Seperti apa yang saya alami waktu saya pingsan. Bangkitnya bagaimana? Bangkitnya dengan firman itu. Kamu ada roh yang menghidupkan. Masa sekarang ngejeblak? Ya nggak bisa tuh. Artinya apa ya? Bangkit Mira, kayak gitu ya. Jadi kita segera melihat ya saudara ya. Saya benar-benar antusias sekali gitu ya. Kenapa gitu? Karena apa yang kita tabur dalam ketekunan berbuah. Tekun itu bukan nggak akan apa ya? Buah itu adalah hasil dari ketekunan. Jadi tekun aja sudah. Di masa-masa lagi tenang, tekun aja mendeklarasikan itu. Tekun saja. Dan tiba-tiba saja kita akan melihat bahwa Tuhan itu sangat nyata dan sampai dengan hari ini dia masih bekerja untuk kita, saudara. Wah, dahsyat dan ajaib. Silakan. Baik. Who he is. Ada 7 hal. Ini adalah yang Tuhan itu firmankan dan berikan kepada saya. Tapi saudara bisa minta sendiri sama Tuhan. Ya. Nah, saya yang ingat pertama. Dari Roma 8 ayat 15 sampai 16 itu dikatakan begini. Tetapi kamu telah menerima roh penerimaan yang penuh yang membawa kamu masuk ke dalam keluarga Allah. Waktu kita tuh dipilih dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tuh masih amburadul. Tapi sudah diterima. Diterima habis-habisan. Gitu. Bahkan diterimanya itu, bahkan dia bilang gini, dan kamu, Mira, tidak akan pernah merasa sebagai anak yatim piatu. Karena saat dia bangkit di dalam kita, maka roh saya ini bersatu bersama dengan dia, untuk apa? Mengucapkan dengan penuh kasih. Wow, engkau adalah Bapa yang tercinta. Kayak gitu, saudara. Kalau kita itu, saya tuh waktu renung kayak saya bilang, waduh dahsyat ya. Siapa saya kalau roh saya itu tidak dibangkitkan oleh dia? Siapa saya bisa melihat Bapa surgawi kalau tidak dibukakan untuk saya? Tidak bisa. Jadi saya cuma bilang, Tuhan, Engkau tuh Bapa yang sangat mencintaiku apa adanya. Aku tuh masih punya banyak yang rusak, banyak yang lemah. Aku tahu itu. Tetapi engkau ambil aku. Cintamu itu dahsyat. Bahkan dia bilang, karena Roh Kudus membuat kebapaan Allah sebagai Bapa menjadi nyata bagi saya, maka dia sendiri membisikkan di dalam batin kita yang paling dalam, Mira,
engkau adalah anak yang kukasihi. Saudara, jadi saya bisa bilang, aku tahu siapa dia. Dia adalah Bapa yang sangat mencintaiku. Dia adalah Bapa yang sangat mencintaiku apa adanya. Kenapa? Karena sebetul-betulnya kalau saya lihat saya, kok bisa Bapak mencintai aku? Saya punya banyak kelemahan, yes. Dia tetap rangkul saya. Bukan supaya saya tetap lemah, tidak. Karena di dalam rangkulan dia akan proses hidup saya untuk menjadi sempurna seperti dia. Itu yang saya tahu. Jadi saya tuh betul-betul merasakan bahwa cinta dia itulah yang membuat tuh saya itu seperti nggak senang dengan apa yang masih sulit di dalam hidup saya, karakter yang masih jelek di dalam hidup saya, itu dengan rela saya mau copotin itu. Kenapa? Karena saya berhadapan dengan Bapakku yang mencintai aku dari apa adanya, tapi aku tahu cinta dia akan memproses hidupku untuk aku menjadi cemerlang. Untuk aku menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Untuk aku menjadi orang yang sempurna seperti Yesus. Bukan karena dia benci sama saya, bukan. Tapi karena dia mencintai saya. Kedua, Matius 6 ayat 8b dikatakan, karena Bapakmu itu mengetahui apa yang kamu perlukan loh, sebelum kepadanya. Bayangkan ini. Saya tuh dari dulu ya, saya selalu bilang gini, Bapak Surgawi itu Bapak yang betul-betul tuh selalu tuh mengintervensi, mengantisipasi. Aku belum butuh tapi udah disediain. Kayak gitu. Jadi saya bilang gini, Bapak, engkau tuh memenuhi kebutuhanku, bahkan sebelum aku membutuhkannya. Tuhan itu karena dia Bapa, dia itu udah menyediakannya. Seperti ayah saya. Saya ini diberikan rumah untuk tinggal bersama dengan suami saya dan keluarga saya. Itu pemberian ayah. Tapi saya tahu bahwa Bapakku sudah mempersiapkan jauh hari sebelum saya butuh. Kayak gitu. Jadi saya tahu Bapakku di surga lebih dahsyat lagi. Apa saja yang saya butuh tapi belum ada. Tapi dia sudah siapkan itu. Pasti sudah siapkan itu. Nah, waktu saya renungkan begini nih teman-teman. Itu langsung dia tuh katakan, kamu ingat yang begini? Kamu ingat yang di situ? Kamu ingat? Kayak gitu loh saudara. Sampai saya bilang, ya ampun Tuhan, now I know. Wah, itu semua bisa terjadi Tuhan. Ibu saya itu kena stroke di Jepang. Aduh, kena stroke-nya kok di Jepang. Kita nggak mengerti itu. Cuman kembali segala sesuatu yang dibutuhkan ibu saya, dari mulai berangkat yang baru, staf-staf hotel yang baru belajar untuk angkut. Habis itu ambulans yang cuma 2 menit nyampe di situ. Habis itu langsung ditangani oleh dokter yang the best. Siapa yang arrange itu? Is my father. Dia tahu tanggal berapa mama saya membutuhkan itu. Dan tepat waktunya. Semua itu digelontorkan kepada saya. Dan di situ dia bilang, bukankah aku Bapa yang sudah menyediakan semua kebutuhanmu, nak? Yes. Ketiga. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan begini, jangan takut sebab aku menyertai kamu, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan teguhkan kamu, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya apa? Aku tuh cuma tahu, Bapak itu ya selalu menggandeng aku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Lalu dia bilang begini, kamu tahu nak? Apa itu tangan kananku? Tangan kananku itu adalah firman. Ketika aku luncurkan satu firman untuk kamu, itu kamu harus lihat seperti tangan kananku
Tangan kananku, kalau engkau menghadapi musuhnya, nak, tangan kananku itu memastikan peperangan itu bukan di tanganmu, nak, tapi di tanganku. Dan aku akan membawa kepadamu kemenangannya. Kayak gitu Tuhan bilang. Jadi bukan aku yang berperang ya Bapak. Bukan. Aku yang berperang. Dan aku berikan kemenangan kepada anak. Wah, jadi saya tinggal begini. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Aku tahu hari-hari ini bagaimana dia menggandeng kita semua. Itu kita harus tahu. Benar-benar alami itu. Benar-benar alami itu. Dan ketika engkau mengalaminya, engkau tambah yakin. Tambah yakin. Waduh, benar ini. Benar ini. Aku nih nggak berperang. Berperang itu bukan berperang babi, bu, cekek kanan, cekek kiri. Enggak. Berperang. Untuk apa? Berperang untuk supaya tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, itu boleh mendarat di dalam pikiran kita. Kamu harus perang. Aku perang seperti itu. Sampai yang kudapatkan hanya damai sejahteranya dia. Perangkah itu? Ya perang. Pasti perang. Tetapi terhadap musuh yang berperang, itu adalah Bapa di sini. Keempat. Lukas 10:19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular, kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Di Mazmur 110 ayat yang pertama dikatakan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, itu kepada Daud. Kamu tuh duduklah di sebelah kanan. Sampai aku membuat musuh-musuhmu itu menjadi tumpuan kakimu. Artinya menjadi pedestal. Menjadi your footstool. Bagaimana saya bisa mengerti ini? Saya mengerti bahwa Bapa itu memberikan kepada anak-anaknya itu kuasa dan otoritas. Untuk pakai kuasa itu untuk apa? Menaklukkan segala kekuatan kegelapan. Di mana? Di bawah telapak kaki kita. Untuk apa dia sebut itu di dalam telapak kaki kita? Supaya kita tahu bahwa kekuatan kegelapan itu nggak boleh ada di otak kita. Nggak boleh ada di kepala kita. Tapi tempat dia itu ada di bawah telapak kaki kita. Kita injak, kita injak, kita injak. Dia nggak lebih besar. Yang lebih besar adalah siapa yang ada bersama dengan kita. Itu sebabnya Tuhan bilang, aku berikan kamu kuasa, otoritas untuk menahan semua kekuatan musuh. Tahan itu semua kekuatan musuh. Sampai tidak ada yang membahayakan kamu lagi. Tidak ada yang membahayakan kamu lagi. Kamu bisa tahan itu, Mira. Kamu bisa tahan itu. Wah, saya bilang dahsyat. Dahsyat ya? Wah, dahsyat sekali. Firman ini harus jadi satu di sini. Bukan di sini. Kalau di sini kita bisa khotbah loh, saudara. Tapi waktu harus melakukan, kita kalah. Sebab itu belum bersatu dengan kita. Kelima. Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aduh, saudara, ini dahsyat, dahsyat, dahsyat. Berapa banyak dari kita nih, itu seperti ditinggalin. Aduh Tuhan, aku sendirian. Atau aku nih yang orang yang punya masalah paling besar nih, aku Tuhan. Ayo, kayak begitu. Firman ini datang kepada saya untuk mengatakan, sekali-kali engkau tidak pernah aku biarkan sendirian. Kalau engkau jatuh dalam keputusasaanmu, maka tanganku yang nomor satu akan bangkitkan engkau kembali. Aku tidak akan membiarkan engkau jatuh. Aku siap membangun, membangkitkan engkau lagi. Jadi jangan pernah sekali-kali berpikir engkau sendirian. Bahkan Tuhan bilang begini, nah, kamu tuh pikir tuh kamu cuma bersama aku. Tapi kamu lihat deh sekarang. Ada fasilitasi surgawi. Itu mengelilingi kamu loh, nak. Wow, saya bilang,
Betul ya. Ternyata di dalam Mazmur 91 dikatakan malapetaka, kejahatan, semuanya tuh ya tidak akan mengenai kita sebab Tuhan udah kirimkan malaikat-malaikatnya untuk mengatur jalan-jalan kita. Waduh, saya bilang benar, cuman mata kita dan kesadaran saya itu yang harus diperbaiki. Oleh sebab itu saya harus minta sama Bapa Surgawi, buat kesadaranku tentang realitamu itu semakin dahsyat Tuhan. Supaya aku tuh benar-benar itu nyata Tuhan. Celikan mataku bahwa ada malaikat-malaikatmu yang bekerja. Kalau Tuhan bilang, hari ini engkau lepaskan malaikat kabar baik. Saya bilang gini, maksudnya, ya lepaskan saja. Dan saat itu saya bilang, baik Tuhan, aku melepaskan malaikat kabar baik. Supaya dia datang kepadamu, hanya membawa kabar baik. Wow, saya bilang, okay, I do it. Kira-kira ya, kalau kita bisa hidup dengan tercelik mata kita untuk melihat bahwa we are not alone. Bukankah kita akan merasa kayak orang yang paling beruntung? Beruntung, yes. Pasti luar biasa. Keenam, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapakku itu ya terjadi, tapi Bapakku itu nggak jahat. Setiap dia tuh apapun boleh terjadi, saudara, tapi tujuan dia selalu untuk kebaikan buat kita, selalu untuk membuat kita happy, saudara. Jadi kalau belum happy ya itu belum tercapai. Nggak ada rancangan dia itu yang jahat. Kalau itu jahat, kalau itu akan membuat kita ambruk, kalau itu membuat kita hancur, dia bilang sama iblis, tidak boleh. Hanya yang akan membangun si Mira. Hanya yang akan membuat si Mira tercelik dengan keajaibanku. Itu baru boleh. If not, please do not touch her. She is mine. That says the Lord. So, yang ketujuh. Yesaya 58 ayat yang ke-11 ya, teman-teman ya. Tuhan itu akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Berulang kali, di tanah yang kering. Di tanah yang kering. Seperti sekarang. Di tanah yang kering itulah justru dia akan perbaharui kekuatanmu. Dan kamu nih akan menjadi seperti taman yang dialiri dengan baik. Artinya apa? Seperti Taman Lembang. Aku tuh melihat Taman Lembang sampai Tuhan bilang, tuh Taman Lembang itu kelihatannya itu seperti kekurangan duit apa tidak? Saya bilang gini, aduh Tuhan, yang maksudnya apa? Kalau kekurangan duit, artinya itu taman nggak akan dipelihara, bukan? Iya. Lalu sekarang kamu lihat seperti apa? Waduh, semuanya terpelihara. Tidak ada satupun rumput-rumputnya itu yang apa ya? Yang tinggi-tinggi. Tidak ada. Semua terpelihara. Itu maksudku, kata Tuhan. Sekalipun ini musim pandemi, di mana uang itu susah. Tapi si Taman Lembang itu kok bisa tetap terpelihara? Nah? Sekarang aku tanya sama kamu, kira-kira bagaimana? Itu sebabnya teman-teman. Dia bilang juga, engkau akan menjadi mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dan di situ saya bilang, Tuhan, tuntun aku Tuhan. Supaya aku tuh tidak pernah jatuh pada apa yang aku pikir itu benar. Semua orang bilang susah. Tapi kalau kita tahu kita tuh bersama dengan siapa, nggak ada yang susah. Nggak ada susah. Dan ini yang dia berikan kepada saya. Silakan. Ketika padang gurun tidak memberimu makanan yang kau butuhkan. Selalu, ingat ya,
Ada kerajaan surga yang selalu bisa menciptakan makanan yang engkau butuhkan. Selalu bisa, selalu ada, senantiasa ada. Wah, saya bilang, Tuhan, ini dahsyat. Itu sebabnya saya berkata begini. Bapa, engkau mengutus aku masuk ke dalam pandemi seperti ini. Tapi satu hal yang aku tahu, engkau selalu menyediakan lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Tidak pernah engkau sediakan kekurangan. Terutama bukan for me, no. Tapi ada 250 orang yang tetap bekerja bersama kita. Dan semuanya digaji. Dan saya harus berkata, Tuhan, untuk janjimu ini saja, dia genapi. Dia genapi. Dia genapi. Kenapa dia genapi? Sebab aku percaya. Kalau aku percaya yang sebaliknya, ya pasti hari ini mungkin aku tutup. Saudara. Tapi aku percaya apa yang Tuhanku katakan, bukan apa yang orang katakan. Aku cuma percaya kalau Bapak tuh ngomong A, pasti A. Gitu. Kalau Bapakku aja bilang bahwa lebih dari cukup, Mir, aku pasti kasih sama kamu. Tapi padang gurun, Tuhan, nggak ketemu makanan. Aku ciptakanlah makanan. Aku ciptakan aja lah makanan. Tuhan tuh bisa buat apapun juga loh, teman-teman. Yang kita nggak pernah mikir aja tuh, Tuhan bisa. Bisa banget. Hanya supaya apa? Supaya firman yang dia beri kepada kita terjadi. Dan kita akan bilang, wow, that is your word. I bless you, God. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Baik, sekarang tadi udah who he is ya, sekarang who I am. Lebih singkat, who I am. Who I am. Kalau saya tanya, kamu siapa? Anak Tuhan biasa-biasa aja. Kamu siapa sih? Anak Tuhan biasa-biasa aja lah. Aku sih nggak mau bilang gitu. Aku adalah anak yang dikasihi. Aku adalah anak yang dibedakan. Dan aku adalah anak yang diistimewakan. Gitu. Aku adalah roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15:45 dikatakan seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup. Tapi Adam yang akhir, which is Tuhan Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. As for Jesus, that is also for me. Betul kan? Aku pasti berkelimpahan. Artinya apa? Setiap situasi dan kondisi yang Bapak itu izinkan terjadi, ujungnya aku pasti berkelimpahan. Dengan apa? Dengan kebaikan dari Bapak, karena Dia menyertai aku, dan selalu ada perlakuan yang istimewa untuk kami. Ada perlakuan yang istimewa untuk kita. Tidak terjadi bagi orang lain, tapi bagi kita tuh terjadi. Satu hal, saya kenapa jadi harus bersaksi seperti ini ya teman-teman. Ibu saya itu ya waktu pergi ke Jepang itu bulan Januari, dan di bulan Juni itu dia mengambil asuransi. Jadi asuransi baru 6 bulan. Ya, teman-teman, waktu kami di situ ditanyakan bagaimana cara bayarnya, kita langsung keluarin kredit. Waktu dihitung-hitung kagak cukup. Benar-benar enggak cukup, sampai bingung seperti apa, ya toh. Saya cuma bilang gini, kembali lagi, Bapakku sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Sudah, itu aja. Lalu dia tanya, ada asuransi? Ada. Apa asuransinya? Kita sebut nama asuransi itu. Saudara, itu habisnya itu sampai 450 juta untuk ibu saya berobat. Kami itu ya cuma bayar 3 juta. Selebihnya itu dibayar oleh asuransi. Dalam hati saya cuma, waduh Tuhan, kok bisa ya? Seumur-umur tuh ibu saya ini tuh nggak pernah punya asuransi. Tapi tepat 6 bulan, Tuhan siapkan. Dan baru bayar cuma untuk setengah tahun. Di situ perlakuan istimewa. Di situ perlakuan istimewa loh teman-teman. Saya cuma bilang, aduh, it's a preferential treatment. Yang Tuhan tuh berikan kepada kita when we know that we are His daughters. Gitu loh.
Aduh, istimewanya luar biasa sampai saya bilang, aduh Tuhan, gitu. Karena kalau saya cerita sama orang lain, hah, kok bisa? Nah itu, kalau udah pakai kok bisa, pasti bisa. Because he is my father. Wah, pasti bisa dong. Begitu. Baik ya? Mari. Nah, sekarang raih kemenangan setiap kali menghadapi situasi yang sulit. Nah, artinya gini. Kita tadi sudah punya dasar keyakinan, kan? Punya dasar keyakinan, you know who is your father. You know who you are. Gitu ya, saudara ya. Sekarang nih, kalau ada masalah, bagaimana? Nah, inilah cuma tips aja ya. Pertama, don't try to figure it out yourself. Artinya apa? Jangan coba-coba deh menyelesaikan dengan kekuatanmu sendiri. Begitu ada masalah, seringkali kita langsung, ayo begini. Ya, karena kita pintar toh. Tapi kan Tuhan bilang, yang pintar itu Tuhan, bukan kamu. Gitu kan? Jadi belajar itu dari Yosafat. Yosafat tuh bilang gini, kami tuh tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami juga nggak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi mata kami tertuju kepada. Kalau Ibu Tati bilang, mata domba mendongak dan melihat kepada gembala. Itu saja. Jadi ini betul-betul bagi saya tuh adalah tips yang sangat powerful. Kenapa? Karena kalau kita sudah memulainya, kita nggak bisa tidur. Itu satu pikiran negatif masuk saja ke dalam pikiran kita. Kita tuh langsung berdebar-debu seperti itu. Jadi latih diri kita untuk berkata begini. Don't try, Mira, to figure it out yourself. You don't know. The one who knows is your father. Udah gitu aja dah. Jangan coba-coba dah. Gitu. Speak to yourself. Kenapa? Supaya kita tidak buka peluang iblis itu kasih ketakutan, kasih kekhawatiran. Jangan. Kedua. Trust him. Kedua. Ya, Vito. Artinya apa? Percaya saja penuh kepada apa yang dia berikan. Firman-Nya, janjinya. Yesaya 26 ayat 3 kan dikatakan ya, yang hatinya teguh akan engkau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah, kembali lagi, aku ini percaya. Kata trust itu artinya I really need your words. Berikan kepadaku firman-Mu, Tuhan. Berikan kepadaku kehendak-Mu, Tuhan. Berikan kepadaku. Itu saja. Kamu tuh jangan mikir how-nya. Tapi pikirkan bahwa firman ini adalah yang terpenting kita dapatkan untuk menyelesaikan masalah kita. Waktu dia berikan firman itu, dia berikan juga kehendaknya kepada kita. Saya tidak dibayar oleh klien sepanjang 3 tahun, saudara. Sampai akhirnya kita semua udah berkata tidak mungkin dia bayar kayak begitu. Lalu Tuhan bilang, sekarang tagih. Saya tuh kaget benar-benar. Saya bilang, Tuhan udah 3 tahun nggak bisa. Loh, kalau sekarang bisa kata Tuhan. Saya diam-diam saya pikir kayaknya kalau diukur dengan manusia nggak mungkin ya Tuhan. Tapi Tuhan bilang sekarang tagih. Saya langsung tanya Tuhan, Tuhan gini aja. Apa sih yang menjadi kehendak-Mu? Supaya aku ini tunduk dulu pada kehendak-Mu, bukan agendaku yang harus jadi. Kehendak-Mu yang harus jadi. Terus Tuhan bilang, aku mau orang ini bayar seutuhnya. Semuanya bayar. Itu kehendak-Mu ya Tuhan. Oke. Caranya, cara aku, kata Tuhan. Aduh, ini yang susah. Toh. Caranya cara aku, terus aku juga nggak ngerti. Jadi Tuhan cuma bilang gini, kamu berdoa saja sudah. Kamu lepaskan aja kunci-kunci yang menutup itu dan panggil supaya piutang itu datang kepadamu. Katanya begitu. Ya udah aku yang ngikutin aja. Kayaknya aneh, tapi tidak apa-apa. Terus Tuhan bilang gini, sekarang kelilingi 7 kali proyek itu. Suruh kelilingi. Saya bilang, yes, aku kelilingi. Sampai supir saya ada gini.
Bu, lagi ngapain sih sebetulnya? Lagi berdoa. Saya bilang begitu ya. Berdoa ya, Bu? Iya. Kenapa? Belum bayar. Kamu doa juga. Sampai 7 kali. Akhirnya dia mengerti. Dan dia bilang, baik Bu, hitung. 1. Saya terus berdoa. Terus. 2. Terus. 3. Terus sampai 7 kali. Dibayar dong, Bu. Kagak. Aduh, benar-benar tidak. Tetapi karena sudah dapat firman, sudah dapat janji Tuhan, aku cuma bilang begini, yes Tuhan, pasti dibayar. Belum dibayar itu berarti tidak dibayar, pasti dibayar. Udah gitu aja. Aku harus meneguhkan diriku sendiri. Gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Sudah. Ketiga itu artinya apa? Do what he says, taat katanya ya. Ini yang ketiga ya. Taat itu artinya gini, lakukan aja sekalipun nggak masuk akal, gitu loh. Lakukan aja, Mir, gitu. Sambil ngomong, ayo, si ibu itu bayar, ya, gitu ya. Udah deh, supir saya pegang, aduh, ini ibu saya hebat gitu ya. Tapi dia dalam hati dia bilang, ada seon kurang gitu. Kayaknya gitu kali ya. Tapi saya bilang, saya suruh taat kok. Ya sudah, aku taat aja deh. Begitu loh, teman-teman. Luar biasa. Berbulan-bulan loh, teman-teman. Sampai akhirnya muncul ketidaksabaran aku. Iya toh? Aku bilang gini, ini kok kayaknya cara Tuhan ini kok kayak gak bisa ya. Mulai pakai cara apa? Daging. Caraku gini. Caraku tuh mengancam. Aku pun pakai ancaman. Ancaman itu artinya apa? Itu cara aku sebagai manusia. Aku mengancam. Kalau tidak dibayar, aku ambil semua barang-barang itu. Kayak gitu loh. Itu orang nggak takut. Kalau begitu, sekarang aku minta persoalan ini diperkarakan. Celah, gitu ya. Hari ini aku mengambil seorang pengacara yang dahsyat. Celah, begitu. Enggak takut juga. Saya balik ke Tuhan, saya bilang, waduh, Bapak, ini benar-benar nih. Itu nggak bisa. Loh, siapa yang suruh, kata Tuhan. Bapak nggak suruh begitu ya? Aku tuh disuruh sama diriku sendiri. Aku bilang begitu kan. Tuhan bilang begini. Bukan itu caraku, nak. Caranya gimana dong? Bangkitkan penerobos dari mereka. Waduh, aku tuh belum ngerti. Saya cuma gini, bangkitkan penerobos. Baik Tuhan, aku bangkitkan penerobos dari pihak klien. Untuk apa? Untuk membantu aku menerobos sampai itu terjadi. Tak elah, begitu. Sekarang nih semuanya begini. Bener ya Bu ya, gitu. Iya, aku bilang begitu sama Tuhan. Jadi aku minta penerobos. Muncul penerobos ya Tuhan. Muncul penerobos bukan dari pihak aku. Aku tuh semuanya udah penerobos juga itu mental. Dari pihak aku ya. Tapi dari pihak lain dia muncul. Dimunculkan Tuhan. And he fight for us. Saya di situ kaget. Dan di situ saya bilang, Bapak, apa yang mau Bapak ajarkan kepadaku? Lebih baik taat aja. Taat walaupun otakmu tuh nggak nyambung, nggak nyampe, taat aja sudah gitu. Jangan coba-coba itu pakai caramu. Pasti nggak bisa. Oh gitu ya Tuhan, ya sudah. Jadi sekarang gimana? Doakan dia. Sudah, jadi aku tuh kayak remote control. Doa tuh kayak remote. Aku tuh ngerti sekali. Jadi apa yang Tuhan katakan, aku doakan. Aku dapat itu kayak gitu loh, teman-teman. Aduh, sampai saya bilang, dahsyat banget gitu loh. Akhirnya deal, saudara. Benar-benar deal. Waktu itu deal saya yang kaget. Kenapa? Kok bisa? Giliran Bapak Surgawi yang ketawa-ketawa sama saya. Dia cuma bilang, ya kalau sama aku apa yang mustahil? Ya enggak ada. Tapi kalau pakai caramu, pasti mentok. Katanya gitu. Jadi saya cuma bilang, oh sudah Tuhan, now I know who I am. Aku dikasihi, aku dibedakan, aku diistimewakan oleh Tuhan. Orang lain banyak yang kagak dibayar, aku dibayar.
Bukankah itu dahsyat? Dahsyat, luar biasa. Yang keempat langsung terakhir ya. Yang keempat itu adalah apa? Ya, adalah rest. Artinya beristirahat di dalam Dia. Kalau saya bilang begini, bekerja keras dari posisi istirahat. Kalau Tuhan sudah memberikan firman, sudah memberikan janji kepada kita, kita dilarang senewen. Saya ambil bahasanya Pak Agus Mala, Pak Agus dan Ibu Mala ya. Dilarang senewen, dilarang galau, dilarang tidak tenang. Ya, sebab ketika Tuhan itu sudah meluncurkan firman-Nya, janjinya untuk kita, sebetulnya kita sudah menerima apa yang Dia janjikan. Yesaya 26 ayat 12 dikatakan, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagiku, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Artinya apa? Sekarang saya tahu. Bayangkan, Tuhan cuma bilang gini, bangkitkan penerobos. Bagaimana si penerobos itu harus bekerja, itu dari doa saya. Tapi kan yang menggerakkan itu Tuhan, kan? Jadi, saya sekarang mengerti. Apapun saja yang kita lakukan, itu bukan kita loh yang melakukannya. Tetapi Bapak kita yang melakukannya buat kita. Itu sebabnya saya selalu bilang, ya Tuhan, buatlah hatiku ini menjadi tempat pijakan-Mu ya Tuhan. Supaya Tuhan itu selalu bisa bertindak on behalf of me. Itu saja. Allah itu akan bertindak on behalf of you all. Because Dia bisa bersemayam di dalam hati kita. Bersemayam di dalam hati kita yang kudus. Bersemayam di hati kita yang tulus. Bersemayam di hati kita yang bersih, saudara. Biar Dia bersemayam di sini. Sehingga kita akan berkata begini. Ya Tuhan, untuk semua permasalahanku, solusinya cuma satu, ada di sini. Bukan ada di mana-mana, ada di sini. Sebab Dia bersemayam di setiap kita. Amin.